Ya, terima kasih Gus Ulum. Ini dari Jogja, seorang hafid, hafal Quran, dan sekarang lagi menempuh S2 di Win Jogja. Alhamdulillah, terima kasih Subhanallah. kepada kawan-kawan, teman-teman. Saya sempat mengundang banyak kawan sebetulnya, tapi rupanya tidak semua bisa masuk di Zoom meeting kita, di ruang pertemuan kita malam ini. Ya, berawal dari uh, diskusi gayeng dengan kawan-kawan. Biasanya kita Rabu malam itu pasca mengaji kitab hikam, kita kemudian ngobrol sampai subuh dan ada keinginan bersama untuk membahas apa metodologi yang memang sebenarnya bagi mahasiswa pasca dan mahasiswa satu sungguhnya juga sangat terikat dengan keharusan untuk mereputasikan dirinya, memahami what behind metodologi. Jadi meskipun sepintas kita sudah yang mendengar istilah ini, tapi pada kenyataannya kita yang sok-sok akrab ini dengan terminologi metodologi, rupa-rupanya juga sering mengalami keterjerembaban, dan bahkan nggak jarang dari kita ketika mengajukan proposal kita dibanting kah atau apa gitu ya, karena itu sangat, apalagi di zaman saya dulu waktu kuliah S2 S3 di zaman tahun 90-an itu pengajar di S2 dan S3 itu masih mewarisi legacy dosen-dosen yang super killer ya. Jadi persoalan yang sangat fatal apabila kita keliru dalam menyampaikan atau mengajukan usulan penelitian kita baik di skripsi, tesis maupun disertasi. Baik, saudara sekalian, Bapak-bapak dan ada ibunya nih ya, satu, saya ingin mengawali bahwa metodologi penelitian, riset metodologi itu adalah satu frasa yang sesungguhnya berakar dari kata logos dan metode, dari metodologi dan research atau penelitian. Logos sering kita artikan ilmu. Sejak SMA, SMP kita mengartikan logos itu ilmu. Padahal sesungguhnya logos itu ya tak ubahnya language, tak ubahnya lugoh, tak ubahnya logika yang bisa dimaknai sebagai perbincangan. Sementara metode itu adalah cara. Jadi metodologi adalah perbincangan tentang cara. Cara apa? Riset. Lagi dan lagi, set mencari. Jadi mencari dan mencari. Mencari apa? Tentu saja mencari jawaban. Jawabannya bisa berupa informasi, keterangan dari para informan, atau jawaban itu bisa berupa data atau angka dalam terma metodologi kuantitatif. Tapi pada malam hari ini kita akan concern pada persoalan kualitatif riset metodologi, jadi metodologi penelitian kualitatif, dan mau nggak mau kita harus beranjak pada keterampilan verbal kita, verbal quotient kita, kecerdasan verbal kita harus dipertaruhkan. Karena pada terma metodologi penelitian kualitatif yang menjadi pisau dari sekian analisis itu artinya share of meaning. Jadi kalau saya mengatakan analisis itu tak ubahnya adalah memaknai. Jadi analisis itu share of meaning. Nah, kualitatif itu berjibaku dengan analisis kata-kata. Jadi mempertaruhkan ciri khasnya pada kata-kata dan kalimat. Beda dengan kuantitatif yang lebih concern kepada angka. Sehingga karena kita dipaksa untuk mengelaborasi keterampilan verbal kita, maka pada penelitian kualitatif benar-benar itu dibutuhkan seorang researcher, seorang peneliti yang tidak saja dia pandai menangkap makna, jadi menganalisis itu bisa menangkap makna, atau juga berbagi makna, berbagi what behind the word. Jadi kata itu pasti ada sesuatu di baliknya. Nah, sesuatu di balik kata yang terlontar dari siapapun itulah yang oleh penelitian kualitatif dijadikan
hotline-nya. Jadi memasuki belantara penelitian kualitatif, mengangkasa di langit kualitatif, dan kita menyelam di samudera kualitatif, maka kemana-mana kita harus membawa bekal berupa keterampilan berbahasa kita. Ini adalah definisi yang paling dasar, sehingga jangan heran bila laporan penelitian baik skripsi maupun tesis, apalagi disertasi, kalau berjenis kelamin, bergenre kualitatif, maka tidak heran kalau sampai tebal-tebal ya, sampai bisa untuk bantal, untuk tidur dan seterusnya. Tapi kalau kuanti itu lebih singkat. Yang lebih banyak di kuanti adalah lampiran, karena bagaimanapun kalau di kuanti itu kan semuanya tinggal enter saja, kita pakai aplikasi apa ya, SPSS, Smart PLS, Amos dan seterusnya, tinggal enter, kemudian interpretasi sangat definitif. Berbeda dengan kualitatif yang membutuhkan keterampilan kepiawaian kita dalam mengolah kata-kata menjadi kalimat, menjadi paragraf, menjadi satu kerangka pemikiran yang tidak saja argumentatif tapi juga harus bernuansa implikatif. Baik, saya awali pendahuluan, introduction. Jadi pendahuluan itu sekurang-kurangnya kalau kita memasuki kamar, katakanlah kualitatif sebuah kamar, maka pintu masuk menuju ruangan kualitatif, penelitian kualitatif ini adalah yang harus kita lakukan. Yang pertama, the first step-nya adalah catch the problem. Ya, walaupun di kuanti juga catch the problem, tapi especially for qualitative research methodology itu menangkap masalahnya ini yang paling krusial. Karena salah kita menangkap masalah di kualitatif, maka nanti akan bias ya, akan ada semacam misperception, etc. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah catch the problem. Nah, sebelum kita mampu menangkap masalah, maka jangan sampai kita keliru ya. Kita diminta untuk menangkap masalah, tapi kita tidak paham what behind the problems. Apa itu artinya masalah? Problem adalah distancing ya, between Dasein and Dasein, ya, gap between what TLP and what should be, celah atau jarak ya, beda antara reality and hope, kenyataan dengan harapan. Jadi segala hal yang tidak ideal itulah yang bisa kita garis bawahi, kita underline problem dalam penelitian kualitatif ya, pada subpoint 1.2 1.2 yaitu fokus penelitian. Jadi problem itu diletakkan di 1.2. Meskipun dalam outline kualitatif fokus penelitian di 1.2 itu setelah 1.1 konteks penelitian, tapi langkah awal kita dalam terjun ke penelitian kualitatif, kita harus melangkah masuk di pintu 1.2 yaitu fokus penelitian, di mana dalam fokus penelitian itu kita harus menguraikan problem ya, menguraikan masalah. Jadi apa masalah itu? Masalah adalah segala sesuatu yang tidak ideal. Setelah masalah kita peroleh, biasanya identifikasi dulu ya, kita ketika early observation, ketika observasi awal ya, di pintu masuk ruangan itu kita mengobservasi di awal itu dalam rangka catch the problem, dalam rangka untuk menangkap masalah. Kemudian biasanya dan lazimnya masalah itu bisa banyak ya, kita inventarisir, kita identifisir, kemudian kita limitasi, kita batasi, dan kita kemudian beranjak untuk memilih ya. Misalkan dari 20 kita kategorisasi, kita limitasi menjadi 8. Dari 8 kemudian kita ambil 2 saja. Ya, lazim dalam penelitian kualitatif, apalagi untuk keperluan tesis, disertasi, itu tidak banyak Bapak Ibu, ya. 1 2. Ya. Kalau sudah 3 4 itu sudah coraknya, nuansa sudah kuantitatif, karena kuantitatif itu kan banyak sekali komponen yang harus dibuktikan ya. Jadi rumusan masalahnya bisa sampai 10 sampai 20 ya kalau di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif 2 saja itu sudah lebih dari cukup. Ya, misalkan lazim sekali
pertanyaan digunakan di kualitatif adalah pertanyaan how, bagaimana. Ya, karena bagaimana itu merepresentasikan 5W. Ya, pertanyaan how, bagaimana itu bisa dijawab dengan 5W. Ya, Bapak Ibu, apa, what, where, who, when, dan satu lagi ya, 5W itu bisa dielaborasi, artinya satu one H itu bisa mengelaborasi 5W. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita di kualitatif, pengalaman saya menguji, kemudian pengalaman membersamai kawan-kawan yang menempuh S3, ya itu rata-rata memang fokus penelitian dalam kualitatif. Kalau dalam kuanti disebut rumusan masalah, fokus penelitian di penelitian kualitatif tidak banyak, ya paling banyak 2, ya. Tetapi dari 2 itu yang paling utama adalah pertanyaan bagaimana. Karena di dalam kita menguraikan fokus penelitian dengan pertanyaan bagaimana, tugas kita berikutnya adalah membreakdown menjadi indikator penelitian. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, rumusan masalah kita atau fokus penelitian kita itu harus berada pada level of analysisnya, itu unit of analysisnya adalah definisi operasional. Kalau dalam kuanti disebut variabel, maka di kuali disebut definisi operasional. Definisi operasional itu adalah operasionalisasi dari definisi atau konsep. Misal, meja itu konsep, maka yang harus dimunculkan di fokus penelitian itu adalah 2 kata yang merupakan definisi operasional. Jadi kalau satu kata itu konsep, 2 kata itu definisi operasional dari kuali, kalau kuanti disebut variabel. Judul pun demikian. Judul itu, title, ya, itu muncul diformulasikan setelah kita menangkap masalah, kemudian merumuskan masalah menjadi fokus penelitian. Dari fokus penelitian itulah kemudian kita harus wajib merepresentasi, ya, riset question kita menjadi title. Membuat judul yang baik, jadi langkah pertama, sebelum kita menuliskan proposal, kita catch the problem, dapat masalah, dari masalah itu kemudian kita harus memformulasikan title, judul. Judul harus memenuhi kriteria 4 hal, 4 elemen, 4 komponen. Ada fokus. Ibarat kalau kita ke epidemiologi ya, fokus penelitian, fokus dari judul itu adalah penyakitnya, problemnya. Kemudian ada modus. Ya, fokus modus. Modus itu apa? Modus itu adalah cara untuk modus bisa cara, bisa teknik ya, atau kiat untuk mengatasi atau menjelaskan. Jadi obat dalam judul itu adalah untuk menjelaskan penyakit. Penyakitnya pada fokus. Obatnya adalah modus, kemudian harus ada locus dan ada tempus. Jadi formula ini mungkin tidak lazim, tetapi ini memudahkan kita ketika kita harus membedah judul yang researchable itu yang bagaimana. Judul yang researchable itu adalah dikompresi dari fokus penelitian atau dalam bahasa kuanti rumusan masalah. Jadi awal kita catch the problem, dari catch the problem kita dapat fokus penelitian, dari fokus penelitian kita baru memformulasikan yang namanya title, judul, yang memuat 4 hal, di mana harus ada fokus, mewakili penyakit, atau yang menjadi sentra kajian, modus mewakili teori apa yang dipergunakan untuk menjelaskan penyakit tadi, karena fungsi teori itu, kalau deskripsi fungsi teori itu menjelaskan. Skrip itu tulisan, jadi fungsi skripsi, teori deskripsi untuk menjelaskan. Fungsi teori di tesis, pernyataan, tidak saja menjelaskan, plus dia memprediksi. Dan fungsi teori di disertasi tidak saja menjelaskan dan memprediksi, tapi juga mengontrol atau merubah fakta realitas yang sedang dikaji. Jadi dengan demikian, fokus di judul itu penyakitnya, modus itu biasanya bahasa teoritik, karena fungsi teori itu untuk mengobati. Dalam hal ini mengobati apa? Menjelaskan, memprediksi, atau di disertasi mengubah atau mengontrol. Baru ada locus, tempat, ada tempus. Jadi judul ini sebagai representasi dari wajah penelitian kita keseluruhan, maka dengan melihat judul, kita sudah bisa aware, oh ternyata penelitian ini
ada persoalan di fokusnya ini, kemudian di modusnya ini, di lokusnya ini, di tempusnya ini. Yang sering salah kaprah di antara kita adalah Bapak Ibu ketika kuliah di S2, S3 diminta untuk mengumpulkan judul. Ini adalah sesuatu yang salah kaprah. Jadi judul nggak akan muncul manakala kita belum menangkap problem, belum menangkap masalah. Kita belum dapat masalah, maka nggak bisa kita nyerahin judul. Udah terlanjur serahin judul, ternyata nggak ada masalah di lapangan kan juga sia-sia kan, bisa si B, kan. Jadi langkah pertama, sebijak kita sebagai katakanlah dosen pembimbing, maka Bapak Ibu meminta kepada mahasiswa tidak lagi mengumpulkan judul, tapi mengumpulkan problem. Makanya saya sering katakan di kelas saya, di kelas S2, ayo Bapak Ibu, kumpulkan atau catch the problem. Cari masalah dulu. Dari masalah itu baru formulasi fokus penelitian atau rumusan masalah. Setelah fokus penelitian dirumuskan, baru merumuskan judul. Ini sangat krusial dan sering kita kaprah bypass langsung judul. Hanya mengadi-adi kan. Judul dapat, ternyata yang kita nggak tahu kepastian apakah ada problem apa enggak, kita paksain ada problem, kan jadi konyol kan seperti itu. Nah, setelah title kita formalisikan dengan 4 komponen fokus, modus, lokus, dan tempus, barulah kita harus menarasikan apa yang ada di konteks penelitian. Konteks penelitian adalah bahasa atau terminologi di kuali. Kalau di kuanti disebut latar belakang masalah. Jadi konteks penelitian atau latar belakang masalah itu adalah subbab ya di bab 1, biasanya disebut di 1.1, 1.1. Di dalamnya harus memuat bagaimana argumentasi peneliti. Jadi jualan kita di penelitian itu ya di bab 1.1 itu. Di konteks penelitian atau latar belakang masalah. Kalau kita keliru, jualan kita nggak argumentatif, jualan kita nggak meyakinkan, ya ditolak lah. Karena fungsi dari konteks penelitian atau latar belakang masalah adalah menjelaskan, ya, menjelaskan mengapa. Jadi ini adalah jawaban mengapa. Mengapa peneliti ya memastikan bahwa rumusan masalah ini dan rumusan masalah ini atau fokus penelitian 1, 2 ini muncul. Maka di latar belakang atau di fokus penelitian, peneliti wajib untuk mengargumentasikan sekuat daya untuk meyakinkan ya bahwa rumusan masalah atau fokus penelitian yang akan dituliskan di 1.2 itu memiliki alasan. Ada reasoning di situ. Kalau ngomong alasan tuh banyak sekali ya, reasoning bisa alasan menariknya, bisa alasan mendesaknya, bisa alasan apalagi uniknya, bisa alasan filosofisnya, bisa alasan esensialnya, bisa alasan fundamentalisnya, bisa alasan imperatifnya, bisa alasan vitalnya. Banyak sekali alasan. Tapi dari sekian reasoning alasan tadi, kita ambil 3 lah. Yang paling lazim ya, biasanya alasan menarik. Jadi ngomong alasan menarik, peneliti wajib untuk menyampaikan argumentasi ya, kenapa fokus penelitian atau penyakit dalam penelitian kita, problem itu dimunculkan. Jadi alasan menarik harus menguraikan kenapa penyakit itu researchable, layak untuk dikaji. Alasan mendesak adalah peneliti harus menguraikan kira-kira tawaran obat ya di modus judul atau teori yang mau dipakai, baik teori utama maupun teori pendukung, yang beberapa perguruan tinggi menyebut teori mayor dan minor, ya, teori utama dan teori pendukung. Perguruan tinggi lain memakai gaya selingkung bisa mengatakan grand theory and supporting theory. Jadi ada yang mengatakan grand theory, supporting theory. Ada yang mengatakan teori mayor, teori minor. Ada yang mengatakan teori utama, teori pendukung. Ya, itu harus diungkapkan alasannya. Pada bagian latar belakang itu adalah alasan mendesaknya penelitian ini dilakukan, menjelaskan teori-teori tadi. Penjelasan teori tadi di latar belakang atau di fokus di konteks penelitian tidak boleh ya terlalu mendominasi, karena penjelasan tempat untuk menjelaskan teori ada di bab 2.
Bapak Ibu jangan terlalu lebay ya di bab konteks penelitian atau di bab rumusan masalah, di bab latar belakang masalah, penjelasan alasan mendesaknya, menjelaskan teori, theoretical gap-nya itu tidak boleh terlalu detail karena untuk menjelaskan teori, menguraikan teori ada di bab 2 nanti. Jadi Bapak di latar belakang atau di konteks penelitian pertama alasan menarik. Berarti berdasarkan observasi awal, Bapak empirical gap-nya munculkan. Alasan menarik itu berarti empirical gap-nya munculkan. Ya. Sementara alasan mendesak itu berarti kita cerita tentang apa? Gap, theoretical gap dan conceptual gap. Jadi alasan menarik kita cerita apa? Empirical gap. Alasan mendesak kita menguraikan conceptual gap and theoretical gap. Kemudian alasan unik baru kita cerita research gap. Gap itu apa sih? Celah atau cara. Jadi mungkin saja penelitian kita sudah ada penelitian terdahulu yang relevan. Tapi kan tidak semua penelitian terdahulu yang relevan sama persis dengan penelitian kita. Ya, tempat untuk menguraikan sanding, banding, tanding, dan bantingnya teori saya, penelitian ini dengan teori penelitian terdahulu itu nanti ada di bab 1 bagian akhir. Tetapi di konteks penelitian Bapak Ibu cukup menguraikan singkat saja. Kita akan menawarkan penelitian yang bagaimana. Berarti kita menjelaskan research gap. Jadi baik, di konteks penelitian atau latar belakang itu harus diuraikan apa alasan menariknya berarti cerita empirical gap, alasan mendesaknya berarti kita cerita conceptual gap and theoretical gap, alasan uniknya kita cerita tentang research gap. Baru berdasarkan 3 inilah baru kita memastikan, menentukan bahwa penelitian ini akan mengambil tema, akan mengambil topik. Ya tadi judul tinggal dipindah ke situ. Baru masuk ke 1.2 fokus penelitian atau rumusan masalah pada kuanti. Perlu saya ingatkan di kualitatif itu apa riset questionnya, pertanyaan penelitiannya nggak usah terlalu banyak. Biasanya sepanjang pengalaman saya mendampingi teman-teman yang kuliah di S2 dan S3 itu ya saya minta satu saja pertanyaan bagaimana dan yang satunya biasanya apa yang menjadi kendala. Ada yang menyampaikan, Pak, bisa nggak faktor pendukung jadikan problem? Ingat definisi problem itu adalah sesuatu yang nggak ideal. Kalau ideal bukan problem, misalkan kita meminjam SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, threaten, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang boleh, yang researchable untuk dijadikan sebagai problem atau research question adalah kelemahan dan ancaman. Kalau peluang itu positif, mendekati ideal, ngapain sesuatu yang baik jadikan problem? Kekuatan, kelebihan, ngapain jadikan problem? Itu company profile itu. Jadi sering saya sampaikan logika ini, argumentasi ini kepada kawan-kawan dan kawan-kawan menerima. Walaupun ada beberapa perguruan tinggi yang masih aware membolehkan, tapi saya concern khawatir dengan itu, mereka masih membolehkan bahwa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sama-sama jadikan riset problem. It's okay. Ya, tapi bagi saya memakai otoritas argumentasi dan logika saya, bahwa saya lebih cenderung untuk mengatakan problem itu ya kalau diambil dari SWOT analysis, maka yang layak untuk diproblemkan itu, dimasalahkan adalah kelemahan dan ancaman. Baik, setelah fokus penelitian sudah kita buat, ya, atau rumusan masalah di kuanti sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat tujuan. Tujuan penelitian itu harus solvable, memecahkan masalah. Ya, kalau manfaat itu hopable, ada pengharapan. Ya, kalau signifikansi penelitian itu contributable. Jadi kalau tujuan penelitian itu harus bertujuan untuk memecahkan masalah. Ya, misalkan rumusan masalahnya 2, maka tujuannya pun harus 2. Tinggal mengganti kata tanya di rumusan masalah atau di fokus penelitian menjadi untuk menjelaskan.
Jadi misalkan bagaimana implementasi bla 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 bla, rumusan masalah satu atau fokus satu, maka tujuannya tinggal ganti untuk menjelaskan implementasi. Apa yang menjadi kendala, maka tujuannya kedua untuk menjelaskan kendala dan seterusnya. Jadi rumus sudah harus istiqomah kita, konsisten. Kalau rumusan masalah fokus penelitian dua, maka tujuan juga dua. Kata tanya tinggal mengganti untuk menjelaskan. Skripsi. Skripsi untuk menjelaskan, Bapak Ibu. Tesis untuk menjelaskan dan memprediksi. Disertasi untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol atau mengendalikan atau merubah. Jadi bahwa itu di tujuan penelitian tergantung levelnya apa. Kalau skrip tulisan, skripsi itu udah kata skrip tulisan. Tesis pernyataan, lebih berat, lebih kuat bobotnya. Disertasi temuan, paling berat. Jadi deskripsi cukup untuk menjelaskan saja tujuannya. Tesis untuk menjelaskan dan memprediksi. Disertasi untuk menjelaskan, menganalisis, memprediksi, bahkan untuk merubah atau mengendalikan, mengontrol. Itu tujuan yang pertama. Ikut rumusan atau fokus yang pertama. Kalau fokusnya 4, ya tujuannya 4. Tinggal mengganti kata tanya dengan tergantung skripsi, tesis, atau disertasi. Kalau tinggal menyesuaikan aja. Jadi tujuan Bapak Ibu, walaupun kemudian ada misalkan rumusan masalah 3, tujuannya 6. Oke, nggak apa-apa. Asal match ya, nyambung ya, asal soleh ya. Match itu ya nyambung ya soleh. Kalau tujuannya ternyata tujuan penelitian tidak nyambung dengan fokus penelitian, ya nanti kan kita harus mempertaruhkan argumentasi dan logika kita. Baik, jadi tujuan tinggal kita menyesuaikan. Kalau tesis ya untuk menjelaskan, menganalisis, dan memprediksi rumusan masalah 1. Untuk menjelaskan, menganalisis, memprediksi rumusan masalah 2. Kenapa saya katakan prediksi? Karena nanti di ending, di bab penutup, 5.1 kesimpulan, 5.2 itu kalau skripsi namanya rekomendasi atau saran, maka tesis 5.2 itu namanya implikasi. Implikasi itu apa? Implikasi itu ya akibat. Akibat karena tujuannya nggak tercapai, tujuan penelitiannya nggak tercapai, manfaatnya nggak tercapai, tidak berpengharapan di manfaat dan tidak sampai pada tujuannya, maka harus dimunculkan nanti di implikasi teoritik dan implikasi praktiknya. Jadi ini linear ya, nyambung semua. Jangan dikira ini nggak nyambung ya, bab 1, 2, 3, 4, 5 ini nyambung, ada logikanya nanti, ada linearitasnya. Ya, nanti satu persatu kita oncei lagi. Baik, manfaat biasanya ada teoritik akademik, ada manfaat praktik. Teoritik akademik berarti ya untuk manfaatnya diharapkan akan, biasanya kalau proposal masih bahasanya akan semua, akan ya, diharapkan akan dan seterusnya. Kemudian ada signifikansi. Untuk signifikansi penelitian ada perguruan tinggi yang tidak menggunakan signifikansi, tapi ada juga yang di samping tujuan manfaat ada yang menggunakan kemudian signifikansi, contribution-nya. Jadi kontribusinya apa ini? Jadi kontribusi ini melebihi dari manfaat ya. Ini lebih direct ya, directly kalau signifikansi itu. Makanya kalau tujuan harus solvable, goalable, kemudian manfaat itu harus hopeable ya, berpengharapan. Kemudian signifikansi harus contributable ya, ada kontribusinya. Baru kemudian ada definisi operasional. Yang sering salah kaprah, kuantitatif pakai istilah definisi operasional. Di kuantitatif namanya variabel. Variabel itu sama dengan DO di kuali. Jadi batasan definisi operasional. Definisi operasional variabel itu kan rancu ya. Kalau variabel aja, definisi operasional aja. Jadi Bapak Ibu kita harus konsisten ya, harus disiplin untuk menggunakan istilah yang memang menjadi ciri khas dari masing-masing jenis atau genre penelitian. Kalau genre kuali ya istilahnya ada sendiri, genre kuanti ya punya istilah sendiri. Tapi seringkali ya kita download di internet, kita ambil itu sering tertukar, yang istilah kuanti dipakai kuali, istilah kuali juga dipakai oleh genre sebaliknya.
Kecuali kita pakai mix method ya. Itu pun ketika mix method atau metode campuran itu, kapan kita pakai yang kuali ya harus mempergunakan istilah kuali. Jadi mix method itu bisa kuali kuanti, bisa kuanti kuali, bisa kuanti kuali kuali ya. Jadi campurannya itu bisa bervariasi Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu butuh keterampilan yang lebih ketika seorang yang terbiasa menggunakan otak kanan dominan untuk kuali, otak kiri dominan untuk kuanti, kemudian otak kanan kiri sama-sama dipakai ya. Sama-sama dipakai, difungsikan untuk mengkaji atau meneliti. Jadi Bapak Ibu, yang tak kalah pentingnya adalah di bab 1 pendahuluan kadang-kadang ada yang penelitian terdahulu yang relevan dan orisinalitas penelitian itu ada yang meletakkan di bab 1 pendahuluan. Tapi ada juga yang meletakkan penelitian terdahulu yang relevan dan orisinalitas penelitian itu diletakkan di akhir bab 2 tinjauan pustaka. Jadi tergantung gaya selingkungnya ya Bapak Ibu ya. Jadi lazimnya kalau kebanyakan perguruan tinggi, gaya selingkung atau outline-nya itu di bab 1 ya cukup. Kalau di kuali ya konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, signifikansi bisa dipakai bisa tidak, kemudian batasan masalah, definisi operasional. Jadi uraian definisi operasional. Kalau di kuanti disebut gambaran atau narasi variabel. Kalau di sini uraian definisi operasional. Karena Bapak Ibu, definisi operasional atau variabel itu penting sekali. Itu harus muncul di fokus penelitian dan di judul. Ya. Judul dan fokus harus dalam format DO, definisi operasional. Atau judul dan rumusan masalah harus dalam format variabel. Variabel sangat menentukan. Gampangannya begini, apa bedanya konsep dengan variabel? Kalau konsep selalu satu kata, variabel mesti dua kata. Misalkan manajemen, itu konsep. Manajemen pendidikan, itu pasti variabel. Atau definisi operasional dalam bahasa kuali. Ya. Manajemen kepemimpinan. Ya. Manajemen kurikulum, itu pasti variabel, pasti definisi operasional. Dua kata pasti variabel atau DO. Nah, dua kata inilah ya yang nanti akan muncul di rumusan masalah di masing-masing. Setiap kalimat di rumusan masalah kan sebetulnya kan tinggal dibuang kata tanyanya, tinggal dinaikkan menjadi judul ya Bapak Ibu ya. Jadi judul pun demikian, selalu misalkan manajemen kepemimpinan, misalkan peran manajemen kepemimpinan dan manajemen kemandirian dalam meningkatkan mutu lembaga. Mutu lembaga. Ini DO, manajemen kepemimpinan, DO, manajemen kemandirian, DO. Jadi yang saya maksud definisi operasional atau variabel itu yang dua kata tadi. Ya setiap judul harus seperti itu. Baik di kuanti maupun di kuali, harus masing-masing fokus, modus, lokus, dan tempusnya harus mengandung dua kata lagi, plus kata depan, kata sambung, dan seterusnya. Misalkan pengaruh, manajemen kurikulum, dan manajemen sapras, serta manajemen ketenagaan. Pasti variabel dua kata semuanya. Terhadap kinerja lembaga, dua kata, itu pasti variabel. Jadi Bapak Ibu, kita harus konsisten, ya. Kita harus membuka mata telinga untuk cermat, ya. Cermat untuk memperhatikan apa saja yang bisa kita lihat, ya. Kita pikirkan dari setiap proses yang kita jalani, baik dari awal ketika kita diminta untuk menangkap masalah, catch the problem. Setelah itu setelah catch the problem, kita kemudian memformulasikan atau merumuskan fokus penelitian. Setelah merumuskan fokus penelitian, kita harus membuat judul. Ya, setelah kita bikin judul, baru masuk ke konteks penelitian. Kita harus menjelaskan di konteks penelitian atau latar belakang itu 3 hal. Alasan menariknya berarti kita cerita empirical gap. Alasan mendesaknya berarti kita cerita conceptual gap dan theoretical gap. Kemudian alasan menariknya, uniknya, yang menarik, mendesak, uniknya kita harus menceritakan research gap. Baru kita meyakinkan berdasarkan uraian
ketiga alasan di atas, maka peneliti memastikan bahwa yang akan diangkat menjadi topik penelitian adalah tulis sudah. Itu di akhir paragraf ketika akan masuk ke 1.2. Di kuali namanya fokus penelitian, di kuanti namanya rumusan masalah. Jadi demikian sekilas saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya terbiasa mengajar presentasi juga tidak pakai PowerPoint, mulai sejak dahulu kala. Saya ngajar S1, S2, S3 selalu mengalir begitu saja, dan memang lebih efektif kalau langsung ketemu ya, face to face. Tapi ini karena kita menjalani artificial meeting, pertemuan yang artificial tapi tidak mengurangi kemanfaatan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan, dan saya berharap juga akan mendapatkan feedback, masukan dari Bapak Ibu yang hadir di room kali ini. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host dari Zoom meeting ini. Monggo Gus. Ini baru bab 1 ya, nih ya. Baru bab 1 ya. Lagi disusun kata-katanya Pak, bentar. Belum. Berapa Pak? Iya. Ya, sebetulnya sederhana saja ya. Setiap problem itu kan diformulasikan dari DO, definisi operasional, dan di kuanti namanya variabel. Ya kita gantungin aja, kita sandingkan atau kita hubungkan, kita relasikan. Karena DO variabel, jadi saya teraskan. Kalau demarkasinya konsep, ya, kalau di tengah itu konsep, maka ke bawah itu frame of research atau kerangka untuk meneliti. Konsep yang satu kata ke bawah menjadi dua kata, itu DO dan variabel, menjadi tiga kata indikator sama tiga kata indikator, empat kata item. Itu adalah frame of research untuk menggali, mencari jawaban. Tapi kalau ke atas, frame of reference untuk menjelaskan, fungsi ke atas menjelaskan, ke bawah untuk meneliti. Dari konsep menjadi teori,
gabungan dua teori atau lebih menjadi perspektif, gabungan dua perspektif atau lebih menjadi paradigma. Jadi tengah demarkasi konsep ke bawah untuk menjelaskan, konsep menjadi teori, teori menjadi perspektif, perspektif menjadi paradigma. Itu frame of reference. Tapi kalau frame of research ke bawah itu adalah untuk menjawab, mencari jawaban, konsep dibelah menjadi dua, itu menjadi DO dan variabel, dibelah menjadi tiga kata, itu menjadi indikator. Makanya kadang-kadang ini researchable apa enggak ya? Researchable atau enggak, untuk urusan problem, itu urusannya di DO atau variabel. Selama ada ketersediaan, Mas, karena kita meneliti itu researchable enggaknya kan, kalau nggak bisa kita melakukan penelitian kan berarti nggak researchable. Selama kita membawa variabel atau DO tadi, ada gantungan konsepnya, ada gantungan teorinya, ada gantungan perspektifnya, ada gantungan paradigmanya, atau variabel ke bawah, ada gantungan indikatornya, ada gantungan relasi dengan item sub-item, maka itu sudah bisa dikatakan researchable. Jadi researchable itu jangan diartikan dari sisi peneliti nggak nemu apa-apa, bukan. Kalau peneliti tidak menemukan apa-apa, berarti teknik atau keterampilan peneliti untuk meneliti itu kurang. Kalau keterampilannya cukup, maka dia akan ketemu. Ya, jadi sebetulnya tidak ada cerita yang namanya tidak researchable. Semua kajian, bahkan omong kosong sekalipun, itu researchable. Karena variabel atau DO mau dipecah jadi indikator ya bisa. Persoalannya ketika variabel DO tadi dipecah menjadi indikator, kita ketemu responden atau informannya enggak di bawah. Kalau enggak kita dapat responden di kuanti, informan di kuali, ya penelitian enggak berjalan, enggak selesai-selesai penelitiannya. Yang terjadinya apa? Kalau enggak selesai-selesai, ya manipulasi, ngarang-ngarang sudah, ya kan? Kita melakukan wawancara imajiner, observasi imajiner. Kita nggak melakukan, tapi melakukan di alam pikiran kita sendiri. Karena kita dibenturkan dengan keterbatasan waktu harus segera menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu, researchable enggaknya, sebetulnya dari sisi peneliti, semakin seorang peneliti memiliki kepiawaian, ya, mempunyai keterampilan meneliti, maka tidak ada yang tidak researchable. Semuanya researchable. Asal problemnya itu betul-betul penyakit, betul-betul yang realistis, tidak ideal. Kalau misalkan kita masuk ke suatu lembaga atau kita masuk ke suatu komunitas, ya Mas Ulum, Gus Ulum ini kan grup prodinya hukum keluarga Islam ya. Kita masuk ke komunitas, ya syariah ya. Nah ya itu maksudnya. Ketika kita terjun ke komunitas, ya kemudian kita menemukan sesuatu yang nggak ideal, ya ini yang nggak ideal itu yang namanya problem. Kalau kita menemukan sesuatu yang tidak ideal dan kita menyebutnya sebagai problem, udah pasti researchable. Tidak ada problem yang tidak researchable. Semua problem researchable, kecuali penelitinya mati. Ya. Kita sebagai peneliti kemudian kita stroke, ya nggak researchable. Artinya apa? Kita tidak bisa melanjutkan penelitian. Jadi prinsipnya semuanya researchable, Mas. Ya, makanya kan ketika problem itu muncul, Mas, ya, Gus, ketika problem sudah dituliskan di 1.2, itu kan dilatari atau di background oleh 1.1 kan. 1.1 kita sudah memberikan argumentasi, sudah mengemukakan logika kita, jualan kita, ya, meyakinkan kita uraikan betul di 1.1. Sehingga dengan demikian, ya, problem itu tidak akan kita tuliskan di proposal kalau kita belum menuliskan yang 1.1. Walaupun pada realitas kenyataannya ketika kita terjun ke lapangan, kita melakukan ke 1.2 dulu. Menangkap masalah dulu, merumuskan masalah, baru bikin judul, baru bikin alasan kenapa masalah ini menarik, mendesak, unik,
Syukur-syukur kita bisa menjelaskan alasan fundamental, alasan filosofis, alasan esensial, alasan vital, alasan imperatif ya. Kita jelaskan semua. Wah, bisa 200 halaman nanti ya. Proposal kan tidak harus tebal ya. Proposal yang baik itu apa? Proposal yang bisa meyakinkan dosen penguji, dosen pembimbing untuk meng-ACC supaya proposal penelitian itu bisa diujikan. Itu saja sebetulnya. Kecuali proposal proyek ya. Penelitian proyek itu berarti lain lagi. Jadi intinya ini kan nggak bisa lompat ya. Ini semua kan kronologis ya. Ketika kita sudah menuliskan 1.2 fokus penelitian atau rumusan masalah, itu kita sudah menuliskan 1.1 latar belakang atau konteksnya. Baik empirical gap untuk menariknya, conceptual gap dan theoretical gap untuk mendesaknya, ya, kemudian riset gap untuk menjelaskan unik kita, sanding banding tanding banting penelitian kita ketimbang penelitian-penelitian yang lain, itu di riset gap. Kalau sudah kita menguraikan itu di latar belakang atau di konteks penelitian, ya sudah itu udah pasti selesai. Jadi intinya Bapak Ibu sudah menuliskan 1.1, itu penelitian sudah selesai. Saya jamin, penelitian sudah selesai. Saya berani bertaruh, saya diberikan cuma cerita latar belakang saja, latar belakang masalah atau konteks penelitian, dan fokus penelitian atau rumusan masalah, saya bisa menyelesaikan itu. Riset itu saya bisa selesaikan, tidak pakai waktu lama. Kenapa? Logika kita, plausibility kita, koherensi kita, itu nyangkut ke situ. Ya, kita langsung relate ke situ. Jadi relasi akal benak koheren dengan burhani yang demonstratif, yang empiris itu relate, gampang sekali relate-nya. Kalau kita sudah berpengalaman ya sebagai seorang researcher, maka itu bahkan sebelum mahasiswa melakukan penelitian kita sudah bisa menduga. Ya, kita punya kepekaan membuat asumsi penelitian yang mendekati yang verifikatif. Kalau di kuanti punya kepekaan hipotesis yang yang verifikatif, mendekati verifikatif atau falsifikatif, mampu membuktikan benar dan mampu membuktikan salah. Jadi mampu membuktikan hipotesis alternatif atau H1-nya atau mampu memfalsifikasi H0-nya terbukti. Jadi kalau sudah begitu, di kuali disebut asumsi, di kuanti disebut hipotesis. Asumsi itu meta teori, teori itu penjelasan. Penjelasan yang lemah ya sama dengan hipotesis. Jadi kepekaan itu dimiliki. Bahkan ketika melihat judul saja, kita yang peka ya, udah tahu nih arahnya penelitian kemana ini. Yang peka ya, sudah terlatih ya, sudah terlatih makan asam garam sampai darah tinggi maksudnya. Udah terlatih, lihat judul aja, lihat rumusan masalahnya udah bisa menduga, bisa mengasumsikan, bisa menghipotesiskan. Jadi kadang-kadang ketahuan loh, yang kuanti itu yang gampang dilihat, ini keliru pakai teori, keliru pakai uji statistiknya, udah ketahuan tuh. Ya. Kemudian validitasnya, reliabilitasnya dan seterusnya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, persoalan researchable, kembali pada pertanyaan yang awal tadi, researchable enggaknya tergantung kita. Tapi memang untuk the beginners, untuk yang awal-awal memang kadang-kadang kita lag ya, kita nge-lag ya, mengalami kebingungan ya, concern khawatir. Jadi concern itu artinya khawatir ya. Kita kadang-kadang kita khawatir jangan-jangan ini keliru. Ya karena kita masih menapak jalan di awal. Tapi ketika sudah terbiasa pulang pergi sa'i di jalan itu ya nggak ada kata kesasar lagi. Nggak researchable kan prasangka kita. Karena kita merasa kesasar nih, padahal enggak juga. Kita butuh waktu aja untuk membiasakan diri melewati. Ya lama-lama enggak. Begitu Gus. Ada 80.000 nih ya pesertanya, 90.000 ya.
Palu, Palu, Palu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin curhat, Pak. biasa manggilnya Abah. Tadi dijelaskan di latar belakang dalam penelitian, ya. Dalam penelitian itu ada berapa kronologis dari mulai latar belakang sampai bapak akhir. Terlebih ada untuk kuantitatif, ada olah data. Di sini umumnya memang banyak kerancuan di latar belakang. Jadi sempat berpikir juga bahwasanya memang sudah selayaknya dalam latar belakang itu ada pra penelitian, ya, observasi dulu, semacam apa ya, menjajaki permasalahan ini benar enggak sih bermasalah di lapangan, ya, untuk khususnya kasus primer, ya. Karena memang dulu ketika kuliah S1 sama S2 itu agak teracuni sama kuantitatif, kok kesini kok malah semakin teracuni kualitatif. Masya Allah, itu bergeser mulai sejak 2017. Semakin kesini semakin lebih bermanfaat itu kayak kalau primer dan kayak kalau kualitatif, karena kita cair berkomunikasi langsung dengan responden kita. Kita bisa menemukan di pra penelitian bisa menemukan banyak hasil untuk menjadi sumber data awal di latar belakang. Jadi memang kayak memang pra penelitian itu menjadi tiang utama juga di latar belakang yang seringkali teman-teman mungkin terkecoh karena kebingungan judul, ya. Karena lebih penting itu memastikan permasalahan ini itu membuahkan manfaat enggak sih kalau kita teliti itu. Karena ujung-ujungnya kan memang khairun nasi anfa'um linnas. Jangan-jangan kita melakukan penelitian yang sia-sia gitu. Atau mungkin asal keluar titel, ya, Pak. Allahu Akbar. Title itu judul. Itu pelaku utama saya, Pak. Dulu ketika S1 S2 itu memang asal keluar titel, ya. Karena memang syarat membahagiakan orang tua, ya, tuntas kuliah tepat waktu. Ya Allah, ya Karim. Cuman kesini kan beriring dengan usia dan problematika yang ada di pandangan sekitar kita itu kok kompleks ternyata, ya. Kok kompleks, tidak seringkes di dunia akademik ternyata. Ya, makanya nggak heran juga ada penelitian yang mixed method itu. Jadi untuk bab pengolahan data itu kalau tidak kuat di observasi awal, pemastian dari fokus penelitian itu terjamin memang betul ngendikanin jenengan tadi, kalau memang latar belakangnya itu sudah runtut dan dikerjakan dengan syarat rukun yang jelas, insya Allah ya memang betul untuk pengolahan data itu ya nyuwun sewu bisa merem mungkin. Tadi ada kata ideal dan tidak ideal, Pak. Apakah ideal di sini nyuwun sewu dalam wilayah ngaji itu yang sesuai nas, Pak, ya? Jadi yang tidak sesuai nas itu tidak ideal. Saya ruwet ini, Pak. Masalahnya ini di masyarakat ini. Di masyarakat terus manasi utek lagi ini, ikut ngaji metodologi penelitian. Kayak seru lah, tak manasi utek lagi lah. Wah, kok kayak ini ideal tidak ideal ini. Tadi ada kata sanad juga, bersanad juga. Kok keren ini Gus Ulum ini. Ya Allah. Jadi
memang betul ngendikane Pak Dovi, semuanya researchable dan nyun sewu apa namanya kayak Gus Ulum yang memang backgroundnya itu pesantren tulen ya, itu jangan terkecoh dengan dunia akademik. Justru di pesantren itu sumber-sumbernya luar biasa, bisa bedah banyak-banyak kaul ya. Di situ kan kaul banyak ya. Kalau untuk sekedar indikator kayaknya kaya raya lah ya. Sanad juga banyak sekali ya. Jadi mungkin yang dibingungkan ya batasan penelitian kayaknya. Itu kalau nggak dibatasi lama-lama jadi mufti loh itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggih, sedikit tercerahkan Pak Dovi berkat apa namanya uraian dari jenengan. Nggih, matur suwun kathah. Obat kangen. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan ideal tadi ya. Jadi problem itu yang nggak ideal. Kalau pakai terminologi pesantren yang ideal ya bersanad. Ada dalilnya itu ideal. Dalam terminologi wilayah wirosa ilmiah, dunia ilmiah, yang ideal itu teori. Teori yang sudah disepakati oleh banyak pelaku-pelaku penggiat di dunia ilmiah. Misalkan teori Maslow, hierarki Maslow, teori Einstein, relativity, kemudian teori black hole Stephen Hawking, itu kan sudah kowi ya. Teori itu pasti ideal, koheren. Jadi ideal tuh di aklun kita itu ideal kok. Makanya teoritis itu ya wilayah aklun koheren. Tapi realistis itu burhani demonstratif yang empiris itu tidak selamanya ideal. Kalau yang realistis sudah bagus ya nggak perlu jadikan masalah. Anaknya pinter, bapaknya alim, bojone solihah, ya nggak ada problem di situ. Tapi kalau nggak solihah, nggak pinter, nggak alim, ya masalah. Jadi yang nggak ideal itu ya masalah, problem. Yang layak untuk ditingkah lanjuti dengan research itu yang nggak ideal. Kalau yang udah ideal, misalkan kita mengkaji Gus Baha, yo tiwas ditempilingi malaikat Israel malahan, ya kan? Karena beliau sudah ideal gitu. Jadi dalam bahasa ilmiah, teori yang sudah established, yang sudah terpublish di mana-mana dan dibaca banyak orang, walaupun pada realitasnya teori itu bisa jatuh bangun. Teori itu bisa dibuktikan salah, difalsifikasi. Dan teori yang sudah established tadi bisa dibuktikan benar, diverifikasi, dan bisa dibuktikan salah atau difalsifikasi. Makanya Mengizet mengatakan jatuh bangun aku. Itu kan karena didorong oleh itu, karena teori itu bisa jatuh bangun. Ya, makanya ada istilah teori derivatif. Teori itu artinya penjelasan. Ya, teori itu penjelasan, referensi. Mazhab pilihan, preferensi. Jadi setiap pilihan tanpa referensi, tanpa sanad, ya bila mazhab, ya repot. Ya, semua pilihan kita melakukan penelitian itu pilihan. Kita mengambil pilihan, mengambil opsi di situ. Dan setiap opsi kita harus ada rujukannya, harus ada sanadnya. Jadi kembali kepada ideal enggaknya. Yang ideal itu apa? Yang ideal itu ya teori yang tertulis itu ideal. Bukan berarti yang ideal itu tidak bisa kita jungkir balikan. Bisa. Asal kita menemukan sesuatu, ya, membuktikan bahwa ini butuh penjelasan baru karena konteksnya udah berbeda. Makanya setiap teori kalau mau dibedah, ya, ada empirisnya, fakta, ada konsepnya. Konsep itu apa? Sesuatu yang teoritikal, berisi penjelasan. Ada empirisnya, fakta, ada konsepnya, penjelasan, ada prinsip. Prinsip itu jika teori maka empiris. Ya. Ada fakta, empiris realitas, ada konsepnya, penjelasan, dan setiap teori juga punya prinsip.
Prinsip itu asumsi teoritik. Asumsi itu kan jawaban sementara atau hipotesis. Jika teori maka realitas, atau jika realitas maka teori. Itu prinsip. Jadi coba lihat, teori apapun kalau kita bedah, itu pasti di dalam teori tersebut ada konsepnya, ada prinsipnya, dan ada prosedurnya. Apa artinya prosedur? Prosedur adalah bagaimana kekuatan teori tadi ketika digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan realitas fakta, dan sebaliknya fakta di lapangan, realitas di lapangan mampu membetulkan, membenarkan, memverifikasi kebenaran penjelasan teori. Jadi Bapak Ibu, teori itu selalu mempunyai 4 komponen: fakta, empiris, konsep, penjelasan, prinsip. Itu adalah implikasi, jika maka, asumsi sama prinsip atau asumsi. Setiap teori pasti punya asumsi teoritik dan punya prinsip. Setiap teori setelah punya prinsip, dia punya prosedur. Apa prosedur? Teori tadi bisa dipergunakan untuk menjelaskan realitas, dan sebaliknya teori tadi bisa difungsikan untuk apa? Bagi realitas, teori tadi dipakai untuk sebagai gantungan. Jadi ada hubungan timbal balik antara penjelasan dengan realitas. Sehingga ngomong idealitas kita mau nggak mau harus ngomong teori. Bahasa paling sederhana teori itu ya penjelasan. Saya sedang berteori, sedang menjelaskan ini. Jadi bahasa yang teori, berarti omong tok. Menjelaskan kan pakai omongan. Kalau pakai ini bukan menjelaskan namanya. Ini menjelaskan ya pakai omongan. Demikian. Yeah. Alhamdulillah, cukup. Saya memberikan materi baik PowerPoint maupun apa dalam Word. Saya nanti Gus Sulum silakan di-share ke kawan-kawan materi saya. Ya Valen ya. Ini masih pemanasan nih Gus. Jadi nanti kalau ketemu lagi kita persiapkan lebih ini ya. Nanti silabusnya kita share dulu silabusnya agar lalu lintas komunikasinya bisa lebih ini lagi. Karena kemarin mendadak ya, baru kemarin nih saya ditantang untuk ngisi ini. Jadi mendadak sekali. Oh tadi pagi ya. Sangat luar biasa. Sudah tadi udah diwakili sama Pak Ustadz Abdurrahman. Curhatan tadi mau curhat juga tapi udah diwakili sama Ustadz Abdurrahman. Sama curhatannya. Alhamdulillah ini bisa lintas ini ya. Iya. Pak Juanda bisa ketemu Gus Sulum, bisa ketemu yang lainnya, kita bisa saling Alhamdulillah, berpengalaman. iya. Salam Ya, kenal untuk teman-teman semua. ya. Masih nyimak. Yang ibu-ibunya tuh, ibu-ibunya, Gus, tawarin ibu-ibunya tuh, banyak ibu-ibunya. Bu Fitriani tuh ada. Barangkali mau curhat. Oke, Gitu. oke.
Oke, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan manfaat. Dan apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan makin mendekatkan kita pada Allah. Amin. Quality sebaik-baik yang wajib kita kenali adalah beliau Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat, berkah, dan bisa menjadikan bekal kita kelak di yaumil akhir ketika kita menghadap ke akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.